Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sama saya lagi ya, Dr. Nadim, dan ini adalah materi terakhir kita terkait kedaruratan di bidang onkologi. Oke, ini adalah spinal cord compression. Oke, sebagai pendahuluan, SCC ya, spinal cord compression ini dapat diakibatkan oleh metastasis pada tulang belakang ya, malignansi primer pada tulang belakang hingga spondilosis degeneratif ya. Jadi mungkin yang lebih terkait onkologinya itu mungkin metastasis ataupun malignansi primer pada tulang belakang. Memang kalau di antara hal ini memang yang paling sering adalah metastasis pada tulang belakang. Dan metastasis spinal cord compression itu terjadi pada 2,5-5% pasien kanker yang primernya pada paru, ya, itu sebesar 24,9% yang paling banyak, prostat 6,2% dan ini multiple myeloma ya 11,1%. Nah, jadi kalau misal memang ada pasien dengan CA paru, CA prostat, ya kalau multiple myeloma memang dia salah satu karakteristiknya adalah bone pain ya. Nah, ini kita harus curiga nih, apabila pasien datang dengan ada nyeri punggung, seperti itu. Jangan-jangan ada metastasis ke paru. Dan metastasis metastasis dari paru ke tulang belakang ini tidak melulu manifestasinya spinal cord compression ya. Bisa nyeri cancer seperti itu juga bisa. Oke. Metastasis spinal cord compression dari tumor solid itu penyebarannya lewat hematogen ya. Jadi bukan limfogen. Seiring waktu, massa bertambah besar dan mengkompresi vaskulatur spinal, thecal sac, dan chorda spinalis yang menyebabkan nyeri defisit neurologis. Nah, jadi memang kalau misalnya massanya besar tentunya, nah ini yang bisa menyebabkan kompresi pada spinal cord. Nah, tentu selain nyeri bisa ada defisit neurologis. Nah, ini tergantung dari lokasinya ya. Kalau memang dia misalnya nyerinya metastasisnya di punggung bawah ya, di lumbal, ya mungkin akan berbeda dengan defisit neurologis di vertebra torakal. Ya, kalau di lumbal bawah ya itu bisa menyebabkan paraparese seperti itu, inferior. Kalau di torakal mungkin bisa menyebabkan tetraparese ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi kurang lebih seperti itu. Yang utamanya adalah nyeri yang hebat. Nah, red flag-nya itu adalah riwayat keganasan dan jadi kalau misalnya ada riwayat keganasan tadi terutama paru dan sebagainya, ada nyeri punggung ya. Nah, itu suatu red flag harus kita tangani. Nah, memang back pain yang paling umum dijumpai dan memberat pada malam hari dan manuver falsafah ya seperti mengedan, batuk ya yang menyebabkan peningkatan tekanan ya. Nah, itu kan terjadi radicular pain. Itu untuk yang advanced stage. Jadi ya, nyerinya berdasarkan persarafannya, seperti itu. Manifestasi klinisnya, pada pasien dengan metastatic spinal cord compression, ya, pasien cancer, untuk spinal pain-nya, itu di middle, itu kalau untuk thoracic, atau cervical itu upper ya, tentunya seperti itu. Progressive lumbar spinal pain, ya, severe unremitting lower spinal pain, ya, teragravasi dengan strain, ya, bisa localized spinal tenderness dan nocturnal spinal pain, ya, yang dapat membuat terganggu tidurnya. Untuk neurological pain, yang paling utama itu adalah radicular pain ya. Bisa ada weakness juga ya, tentunya bisa karena weakness ya, susah berjalan, sensory loss ya, karena ini sudah mengenai saraf. Nah, untuk mengetahuinya, memang yang paling baik adalah MRI dengan kontras gadolinium. Itu gold standarnya untuk melihat. Tapi kalau untuk screening awal ya, apalagi mungkin keterbatasan biaya juga, bisa kita lakukan ronsen lumbal dulu ya, tergantung letak nyerinya di mana. Ya, vertebra torakal atau cervical atau lumbal ya. Kita lihat dulu apakah memang ada gambaran massa di sana. Tapi memang untuk gold standarnya tetap kita lakukan MRI. Untuk terapinya tujuannya adalah mengembalikan fungsi neurologis, lokal tumor control, stabilisasi spinal dan juga kontrol nyeri. Yang paling utama di sini dan paling awal kita lakukan adalah kontrol nyeri dulu ya. Itu biasanya nyerinya luar biasa hebat sekali ya, cancer pain. Maka
kita bisa langsung berikan terapi nyerinya sesuai dengan fase-nya. Sudah pasti fase tinggi, kalau misalnya memang cancer pain. Jadi golongan morfin dan kawan-kawannya itu memang sudah harus diberikan secara cepat, ya. Kalau misalnya bisa IV, kita berikan bolus IV dulu. Lalu kita maintenance dengan morfin drip misalnya. Atau juga bisa dengan fentanyl patch, ya. Pokoknya yang tersedia di sana bisa mengurangi nyeri, kita langsung berikan nyeri. Itu untuk obat-obatannya. Ada juga bisa dengan misalnya radioterapi, ya. Bahkan pembedahan, ya, itu juga bisa. Dengan tujuan untuk stabilisasi spinal, ya, tumor kontrol, dan sebagainya. Pemberian glukokortikoid, nah dengan keterlibatan neurologis ini ada tempatnya. Ya, ini untuk tujuannya mengurangi edema. Dexamethasone, ya, 10 mg IV bolus, dilanjutkan 4 mg IV tiap 6 jam. Ini memang di sini dikatakan yang terpilih adalah dexamethasone. Kalau misalnya tidak tersedia, ya bisa juga sebenarnya setaranya, tapi lebih disarankan pemberian dexamethasone. Karena dia mempunyai efek antiinflamasi yang cukup kuat ya kalau dexamethasone. Kalau nggak salah ya, kalau salah nanti bisa dikasih tahu. Tapi tujuan utama adalah untuk mengurangi edema. Edemanya itu yang bikin nyeri ya, edema spinal cord. Nah tadi ya, radioterapi juga bisa. Stabilitas spinal tanpa desain neurologis terutama ya. Dan tentunya pada pasien-pasien dengan radiosensitif tumor. Jadi tidak semua tumor ya itu bisa kita radiasi. Tentunya harus yang radiosensitif ya seperti NSCLC, ya renal karsinoma, melanoma ya. Kalau pada kasus ini kan memang paling sering itu adalah CA paru ya, NSCLC. Jadi ada tempatnya kita berikan radiosensitif radioterapi. Pembedahan ini stabilitas spinal dengan desain neurologis ini bisa kita ajukan pembedahan untuk mengurangi nyeri. Ini bisa untuk mengetahui apakah dia memang eligible untuk lakukan pembedahan itu dengan modified Bower score. Nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Cuman kurang lebih ya seperti itu ya, modified Bower score. Oke, sudah selesai materi kedaruratan di bidang onkologi. Oke deh, mungkin itu kalau misalnya ada yang mau kasih komen, sanggahan, koreksi, silahkan. Atau kasih saran, misalnya habis ini kita mau bahas apa lagi, boleh. Tapi ntar saya lihat dulu slide-nya ada apa enggak, karena ini saya cuman nge-review-review aja slide-slide sebelumnya yang pernah dibuat. Jadi kalau suruh buat slide lagi kayaknya belum sanggup ya, masih agak males. Jadi kita pakai slide-slide yang dulu aja, kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.